Rukun iman. Rukun artinya pokok atau dasar. Iman artinya percaya dan yakin. Jadi, iman harus diyakini dalam hati. Iman harus diucapkan dengan perkataan dan diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada Allah. Kita wajib percaya Allah itu ada dan menciptakan segalanya. Allah pencipta langit dan bumi. Allah pencipta tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semua makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat Allah. Malaikat tidak dapat dilihat manusia. Malaikat dibuat dari cahaya dan sangat patuh kepada Allah. Hindarilah perbuatan buruk. Malaikat selalu mencatat amal baik dan buruk manusia. Iman kepada kitab Allah. Allah mewahyukan kitab suci kepada para rasul. Kitab suci berisi petunjuk, larangan, dan perintah Allah untuk manusia. Allah menurunkan 4 kitab suci. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab suci terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iman kepada Rasul Allah. Kita wajib percaya kepada Rasul, karena Rasul adalah manusia pilihan. Manusia pilihan yang diutus Allah untuk mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik dan menyembah Allah. Rasul pertama adalah Nabi Adam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Iman kepada hari kiamat. Hidup di dunia hanya sementara. Hanya Allah yang hidup selamanya. Hari kiamat adalah hari terakhir. Hari terakhir ketika Allah menghancurkan alam semesta. Semua makhluk hidup pasti mati. Iman kepada takdir Allah. Takdir adalah ketetapan Allah. Allah Maha Kuasa yang menetapkan segala sesuatu. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ada yang sehat dan ada yang sakit. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Jujur, tanggung jawab, hidup bersih, dan disiplin. Membiasakan perilaku jujur. Jujur berarti berkata dan berbuat apa adanya. Jujur berarti tidak bohong. Jujur merupakan sifat terpuji. Orang jujur sangat beruntung karena disayangi dan dipercaya banyak orang. Membiasakan perilaku tanggung jawab. Tanggung jawab artinya melaksanakan kewajiban. Pelajar tugasnya belajar. Pelajar bertanggung jawab untuk belajar dengan baik. Bertanggung jawab merupakan sifat terpuji. Membiasakan perilaku hidup bersih. Kebersihan itu indah. Kebersihan sebagian dari iman. Jojo selalu gosok gigi agar gigi jadi bersih dan kuat. Membiasakan perilaku disiplin. Disiplin termasuk sifat terpuji. Disiplin artinya mengerjakan tugas sesuai waktu. Seperti selalu mengerjakan PR, belajar sesuai waktu yang ditentukan, dan selalu menepati janji.
Toharoh atau bersuci. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang muslim tidak boleh sholat. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah. Contoh najis adalah kotoran manusia, kotoran binatang, dan bangkai. Toharoh artinya membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari segala kotoran, najis, dan hadas dengan berwudu dan mandi. Rukun Islam. Islam artinya selamat. Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Orang Islam disebut Muslim. Muslim artinya orang yang selamat. Rukun Islam artinya pokok-pokok ajaran Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat artinya persaksian. Syahadat ada dua, disebut syahadatain. Syahadatain artinya dua persaksian. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat hukumnya wajib bagi orang Islam. Sholat artinya berdoa menyembah Allah. Sholat wajib sehari semalam 5 kali. Sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Sholat asar sebanyak 4 rakaat. Sholat maghrib sebanyak 3 rakaat. Sholat isya sebanyak 4 rakaat. Rukun Islam yang ketiga adalah memberikan zakat. Zakat artinya bersih. Orang yang berzakat berarti telah memberikan hartanya dari yang bukan haknya. Zakat ada 2 macam, zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah diberikan di akhir bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Puasa Ramadan dilakukan sebulan penuh. Puasa artinya tidak makan dan tidak minum mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Rukun Islam yang kelima adalah berhaji ke Tanah Suci. Tanah Suci ada di Mekah. Haji dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Pergi haji wajib bagi yang mampu. Surah Al-Kautsar, Surah An-Nasr, dan Surah Al-Asr diturunkan di Mekah. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar berisikan seruan mendirikan sholat dan berkurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr berisikan perintah menyucikan dan memuji Allah apabila memperoleh pertolongan dan kemenangan. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Al-Asr berarti masa atau waktu. Surah Al-Asr menjelaskan bahwa manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, serta saling menasihati supaya menjalankan kebenaran dan tabah menghadapi kesukaran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tata cara berwudu. Mencuci kedua tangan sambil membaca basmalah. Berkumur-kumur dengan air, lalu membuang airnya sampai 3 kali. Menghisap dan mengeluarkan air dari hidung sampai 3 kali. Membasuh seluruh wajah dengan air sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Mengusap sebagian kepalanya dengan air sebanyak 3 kali. Mengusap kedua telinga dengan air sebanyak 3 kali. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki dengan air sebanyak 3 kali. Selesai berwudu, membaca doa setelah wudu sambil menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah berisi pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran. Karena itu, Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, kita harus membaca ta'awuz. Marilah membaca surat Al-Fatihah dengan baik. Surat Al-Fatihah adalah pembuka Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Arahkan mouse pada ayat Al-Fatihah di samping untuk